Yehehehe, ketemu lagi denganku di materi umum strategi khusus 8 marketing langit. Oke kawan-kawanku semua, aku mau bilang ini materi yang terakhir di strategi khusus. Ya, kalaupun aku mau nanti tambah materi-materi baru, aku akan ganti, bukan lagi namanya strategi khusus ya. Kita ganti dengan nama lain. Tapi untuk di strategi khusus, kawan-kawan, ini adalah materi terakhir. Sebenarnya di serangan cuan aja pun kawan-kawan sudah bisa jualan ya, tapi ini aku tambahin strategi khusus buat kawan-kawan yang pengen punya ilmu-ilmu untuk kriteria bisnis tertentu lah. Nah, sudah kita pelajari SK1, SK2 sampai SK8. Nah, inilah SK8-nya. Apa itu marketing langit? Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, Anda sudah banyak belajar mulai dari materi bisnis kuliah profit, serangan cuan, dan juga strategi khusus. Nah, itu semua adalah ilmu-ilmu teknis sebagai panduan buat Anda yang masih awam dengan dunia bisnis agar mengerti bagaimana caranya menjalankan bisnis dari awal hingga sukses ya, sama seperti ini. Ini ada pejuang keberhasilan yang sedang menaiki tangga kesuksesannya ya. Ini Anda ya, namanya ANDA, Anda. Dia akan menuju kemari. Dalam proses pencariannya, dalam proses perjuangannya, itu mungkin tidak mudah. Ada lika-liku, ada proses jatuh bangun. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya ilmu khusus yang terakhir ini, ya. Karena ini kan ilmu yang bisa kita pakai dalam materi di funnel class ini. Ini kan yang lebih ke caranya gimana, cara postingnya gimana, ya, kata-katanya seperti apa. Nah, itu kan ilmu teknis namanya. Tapi ada ilmu non teknis ya yang punya pengaruh besar akan berhasilnya bisnis Anda. Ya, kawan-kawannya, warnanya lagi. Jadi, jika ilmu itu Anda terapkan, saya yakin bisnis Anda juga akan melaju sangat pesat. Nah, aku mau bilang, kalau bisnis itu nggak gampang, iya. Bisnis itu nggak mulus, iya. Tapi bisnis itu bisa gampang, bisnis itu bisa mulus, tergantung dari siapa yang memikirkannya. Nah, maka dari itu kita mau bahas gimana caranya, gimana triknya, biar bisnis itu bisa jadi gampang, bisa jadi mudah untuk dikerjakan setiap kita yang berjuang bersama-sama untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk menjadi kebahagiaan, menjadi kebanggaan buat keluarga kita. Ya, saya menamai ilmunya ini marketing langit. Ya, orang bilang marketing langit itu biasanya orang bilang adalah cara yang dipakai banyak pebisnis sukses dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Tapi buatku pribadi, ya, sama-sama kita baca. Buatku, marketing langit itu, warnanya warna hitam deh. Ya, adalah cara seorang manusia agar menjadi rekan kerjanya Tuhan di dunia. Ah, ini dia. Kalau menurut orang, ya ini cara yang dipakai banyak pebisnis. Tapi menurutku dan semua kawan-kawanku yang ada di member kelas di funnel class ini, kita mau bilang marketing langit adalah cara kita, ya, cara seorang manusia, kan kita manusia, agar menjadi rekan kerjanya Tuhan di dunia ini. Nah, bisa diterapkan di semua agama. Jadi bukan untuk agama-agama tertentu saja, tapi untuk di semua agama.
Dan sangat berguna sewaktu Anda merintis bisnis. Sewaktu Anda merasa bisnis Anda kok gagal ya gitu. Sewaktu Anda merasa bisnis Anda jatuh bangun ya, nggak bisa naik terus, tapi ini sekali naik bentar jatuhnya 2 kali, naik sekali jatuhnya 4 kali gitu. Jatuh bangunnya luar biasa. Dan Anda juga merasa ilmu ini yang nanti kita pelajari ini akan lebih berguna lagi sewaktu bisnis Anda nanti berhasil. Jadi ilmu ini bukan hanya waktu belum berhasil aja, tapi ilmu ini akan menjadi berguna, malah lebih berguna lagi waktu kita nanti sudah berhasil. Supaya apa? Supaya nggak jatuh lagi gitu. Paham ya kawan-kawanku semua ya? Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke step yang pertama. Apa trik yang harus kita lakukan untuk bisa jadi sukses di strategi ini, strategi yang ke-8 ini? Ada 6 cara, ada 6 tips, ada 6 trik yang aku bahas, dan kawan-kawan bisa ikutin 6-6-nya. Kalau bisa semuanya bagus, tapi jangan satu. Minimal berapa? 6 bang. Iya, minimal 6, kan 6 yang kubuat. Oke. Kita bahas yang pertama, yaitu marketing langit. Yang pertama, selalu bersyukur setiap hari. Nah, dengan bersyukur setiap hari, Anda mengakui dalam jiwa Anda bahwa Anda adalah orang yang beruntung hari ini. Maka dengan gitu ya kawan-kawanku semua, pikiran Anda happy, jiwa Anda bahagia, mood Anda bagus, jualan Anda lancar. Ya apa yang mau dibilang, makasih bang, aku bisnisku gagal bang semalam. Aku semalam jajakan di pinggir jalan itu satu pun bang, gitu ramenya orang lewat, satu pun gak ada loh bang yang singgah. Iya, jangan itu yang disyukuri. Syukuri aja apa? Nih, yuk sama-sama baca. Apa itu? Anda masih sehat, keluarga Anda masih sehat, masih tinggal di rumah, belum kayak gelandangan di pinggir jalan, ya, masih bisa nggak tidur nyenyak? Kalau nggak bisa, berarti memang Anda kurang bersyukur. Itu yang disyukuri. Anda masih bisa tidur di tempat tidur, bukan di atas kardus, ya, dan masih bisa makan minum. Dan yang paling penting adalah cari hal apapun yang bisa Anda jadikan alasan untuk selalu bersyukur. Anda bisa bernafas, itu pun patut Anda syukurin. Ya, saya pernah punya cerita dari satu orang motivator. Dia bilang begini, ada 2 orang yang terkena penyakit kanker stadium 4. Ya, katakanlah namanya si A dan si B. Si A punya penyakit kanker stadium 4 itu melalui proses yang sangat menyakitkan. Harus kemo lah, harus jalani operasi berkali-kali lah, harus terapi berkali-kali lah, sudah habis ratusan juta lah. Dan singkat cerita, karena perjuangannya itu, ya kawan-kawanku, si A ini sembuh penyakitnya. Dan akhirnya dia bisa pulih dari penyakit kanker stadium 4-nya. Dan dia sehat kembali. Lalu di tempat lain ada si B yang punya penyakit yang sama. Ya, dia nggak melewati apa yang dirasakan sama si A tadi. Lalu dia hanya berdoa semalaman. Ya, minggu depan setelah dia berdoa, penyakit kankernya sembuh. Lalu si motivator tanya, menurut Anda semua, siapa yang paling bersyukur? Lalu dengan cepat kami semua jawab, si B. Semua serentak, si B. Kenapa?
Iyalah, si B hanya berdoa aja langsung disembuhkan. Si A udah lewati gitu banyak perjuangan baru bisa disembuhkan. Salah katanya. Loh, kami kayak heran. Kenapa bisa salah? Si motivator jawab, yang paling bersyukur adalah Anda yang gak pernah merasakan kanker stadium 4. Dan kami terbelengok diam. Wah, iya ya. Pertanyaannya tadi siapa yang paling bersyukur? Bukan siapa yang paling bersyukur di antara mereka berdua. Bukan. Siapa yang paling bersyukur? Tapi dengan antusias kami jawab si B. Tapi ternyata salah. Yang harusnya paling bersyukur adalah saya. Saya nggak mengalami kanker itu. Dan saya masih sehat sampai hari ini. Kenapa aku nggak pernah bersyukur? Kenapa aku nggak pernah mengucapkan rasa syukurku sama Tuhan? Nah, itu yang aku sesali sekarang ini. Ya, kawan-kawanku. Jadi kalau kita punya rasa syukur yang berlebih, mudah-mudahan kepahitan-kepahitan dalam menjalani proses bisnis kita itu tidak jadi soal lagi. Ya, sehingga tidak kita bilang lagi jualan susah. Sehingga tidak kita bilang lagi, aduh bang, aku udah capek bang berjuang, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada lagi. Berjuang bukan untuk Anda sukses, tapi berjuang untuk Anda bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar Anda. Sehingga Anda bisa jadi partnernya Tuhan. Anda jadi rekan kerjanya Tuhan. Gitu. Ya kan? Ya dong, kalau Anda berhasil, Anda bisa bagi-bagikan berkat-berkat yang Anda dapat tadi ke orang-orang, ke tetangga-tetangga Anda. Tapi kalau Anda nggak berhasil, ya Anda apa yang mau Anda bagi? Tenaga Anda lah, sama pikiran Anda. Gitu ya. Nah itu dia intermezzo. Ya supaya kawan-kawan nggak kaku sekali. Karena mungkin ada yang ngotot belajarnya, tapi udah pegel nih otaknya. Saya kasih cerita ini supaya kita sama-sama bersyukur. Nah kalau kawan-kawan mau merasakan adrenalinnya rasa bersyukur itu seperti apa, main-main ke rumah sakit. Kalau nanti pandemi udah berakhir, coba main-main ke rumah sakit. Dan tanya satu demi satu orang-orang yang di IGD, orang-orang yang di rawat inapnya. Anda lihat penyakit apa aja yang mereka alami. Dan Anda bandingkan dengan diri Anda. Anda bisa bersyukur atau enggak? Mudah sekali bersyukur di sana. Ya? Pasti bisa. Dan harus bisa. Oke, kita lanjut yang kedua. Marketing langit. Yang kedua, jaga pikiran Anda tetap positif. Ya, yang pertama, apa yang Anda lakukan supaya positif? Yuk, kita baca sama-sama. Apa itu? Supaya tetap positif. Ya, ini dia. Skip lagi. Skip semua hal negatif yang biasa Anda konsumsi. Seperti apa? Ya, misalnya Anda sering lihat berita kriminal di TV atau berita kriminal di koran. Ya, itu nggak benar. Itu nggak baik. Kalaupun terlihat Anda, kalau bisa di skip ya di skip lah. Nggak usah sampai diikutin kali. Ya, udah disingkirin aja. Nah, kalau orang ada yang heboh gitu ya, hebohnya itu teman-teman Anda itu lagi viral nih kasus ada pembunuhan di dekat rumah Anda, ya bolehlah sesekali Anda ikutin ceritanya, tapi please tidak untuk jadi kesenangan Anda. Kalau bisa Anda hindari, ya Anda hindari. Ya, yang kedua, jangan gosipin kehidupan orang. Ya, orang lain yang punya hidup, Anda yang heboh. Ya, Anda terlalu banyak baca-baca karakter orang, terlalu banyak baca-baca sifat orang misalnya. Ada orang berbuat baik sama Anda curigain. Ini pasti ada maunya ini. Udahlah. Kalau dia berbuat baik, ya berbuat baik, diterima aja. Nanti Anda dijahatin, Anda marah. Anda dibaikin, Anda curigain. Ya, nggak ada yang benar hidup Anda. Ya kan? Dan yang ketiga, jangan ngeluh. Jangan suka ngeluh. Apalagi ngeluhnya sama Tuhan. Tuhan, Allah misalnya.
Gimana nih, aku kok belum sukses-sukses, jualanku kok nggak laku-laku, gimana nih? Jangan. Tapi tetap berdoa. Boleh nggak bang berdoa? Boleh. Tapi jangan ngeluh, jangan komplain, nikmati prosesnya. Anda belum sukses belum tentu karena Anda memang gagal. Anda belum sukses, mungkin Tuhan izinkan Anda mengalami prosesnya dulu, supaya mungkin Anda kalau sukses nanti nggak sombong. Kalau sukses nanti nggak arogan orangnya, nggak rendahkan orang lain. Bisa-bisa aja. Kalau mau yang instan, udah banyak sekarang. Ya, kaya instan, miskinnya pun instan. Ya, oke. Jangan marah-marah. Yang keempat, jangan suka merendahkan orang, jangan suka menghakimi orang. Itu menjaga pikiran kita supaya positif, hati kita positif. Buang racun-racun hati, buang racun-racun pikiran. Supaya apa? Supaya hidup kita lempeng, lurus, fokus sama tujuan kita, yaitu menjaga bisnis kita tetap pada relnya dan on the track menuju kesuksesan Anda. Ya, oke. Yang kedua, tukar pertanyaan yang negatif jadi positif. Misalnya apa? Misalnya yang negatif gini, gimana kalau nanti jualanku nggak laku ya? Nah, itu kan negatif. Pikiran Anda jadi negatif. Ganti jadi apa? Ganti jadi, gimana kalau nanti jualanku laris ya? Berapa yang mau aku tabung ya? Itu positif kan? Jadi jangan mikir yang negatif, mikirnya yang positif aja. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda kerjakan. Apa yang Anda kerjakan karena Anda pikirkan, itu yang Anda akan dapat. Ya kan? Iya. Dan yang ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kontrol. Yang bisa aja Anda kontrol. Yang nggak bisa Anda kontrol, gak usah Anda pikirin. Contoh. Ya, ini yang pertama contohnya ini. Anda nggak bisa kontrol mulut orang lain. Tapi Anda bisa kontrol hati Anda supaya tidak terpengaruh dengan ucapan orang lain. Benar nggak? Anda nggak bisa kontrol orang ngomongin Anda di belakang, tuh nggak bisa. Anda nggak bisa kontrol orang gosipin Anda di belakang, nggak bisa. Anda nggak bisa kontrol hujan turun misalnya, nggak bisa. Tapi Anda bisa kontrol hati Anda, ya, supaya nggak terpengaruh sama apa yang terjadi, supaya nggak terpengaruh sama aku diceritain di belakang. Nggak usah, kontrol hati sendiri, ya. Yang kedua, nih, Anda nggak bisa kontrol keadaan Indonesia ini. Udah ada yang kontrol. Presiden ada, menteri ada, gubernur ada, wali kota, bupati ada. Itu yang mengontrol pemerintahan. Anda nggak bisa ikut-ikutan kontrol ke sana. Tapi Anda bisa kontrol pikiran Anda supaya mencari solusi dari setiap masalah. Misalnya pemerintah buat begini, dan Anda rasa keputusan itu akan mengganggu profit bisnis Anda. Ya, nggak apa-apa. Gimana kalau misalnya itu pun terjadi, aku harus punya solusinya. Itu yang Anda pikirkan. Dan belum tentu terjadi juga. Iya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pikirkan solusi. Setelah ketemu solusi, udah jangan dipikirin lagi masalahnya. Fokus lagi sama tujuan Anda. Fokus lagi sama bisnis Anda. Oke? Itu dia marketing langit yang kedua. Ya. Oke, yang ketiga, marketing langit yang ketiga, seleksi lingkungan pergaulan Anda. Ya, pilih lingkungan pergaulan yang positif. Sama-sama baca ya. Yang ini. Pilih lingkungan yang positif. Salah lagi. Bentar. Nih, ya. Lingkungan yang buruk merusak pikiran yang baik. Misal, sama-sama baca ya. Anda sebenarnya udah semangat nih, mau maju dan berhasil di bidang bisnis.
Tapi karena Anda punya teman yang negatif, teman Anda bilang, waduh, gak usah lah bisnis lah, nanti bisa rugi. Kau pun gak punya pengalaman bisnis, lebih baik uangnya ditabung aja dulu. Jangan sekarang lah, bisnis lagi anjlok lah, udahlah simpan aja duitnya. Nah, ini yang akan bisa merusak pikiran Anda. Padahal Anda udah semangat nih bisa bisnis. Anda udah belajar di funnel class. Anda tinggal praktekin, tinggal terapkan, ketemu sama teman Anda yang seperti itu. Waduh, gawat Anda. Gawat Anda. Punya teman seperti itu aja gawat. Maka dengan itu, gimana solusinya? Ya, ini dia. Apa itu? Hindari teman-teman yang seperti itu tadi. Yang suka ngeluh, yang negatif thinking terus. Mendengarkan keluhan-keluhan dia setiap hari itu juga bisa buat Anda jadi mengkonsumsi hal-hal negatif setiap hari. Dia komplain aja sama suaminya. Suamiku begini, suamiku begitu. Anda bayangin suaminya. Apa yang diceritain sama teman Anda itu Anda bayangin. Suaminya kejam, suaminya kasar. Terus satu hari Anda renungkan, kok kayak gitu ya suaminya. Aduh, untung aku suamiku nggak seperti itu. Satu harian Anda bahasin suaminya di pikiran Anda. Apa untungnya coy? Gak ada untungnya. Anda fokus sama bisnis Anda, gak usah fokus sama suami orang. Kalau Anda mendengarkan dia sebentar, lalu Anda motivasi, lalu Anda kasih solusi, mudah-mudahan dia dengar, it's enough. Udah cukup. Ya. Tapi besok dia datang lagi ngeluh. Besok datang lagi ngeluh. Hal yang sama. Udah dinasehatin hal yang sama. Udah tinggalin. Gak ada gunanya orang seperti itu. Dinasehatin. Ya. Jadi Anda yang terbawa aura-aura negatif dari dalam diri dia. Karena apa? Karena suka ngeluh tiap hari. Jadi Anda kan gak boleh mengkonsumsi hal-hal yang negatif kan. Makanya hindari dia gitu. Karena lama-kelamaan yang ini ya. Lama-kelamaan Anda akan mirip seperti dia. Suka ngeluh ya. Ini berbahaya buat masa depan Anda. Jadi pilih-pilih teman itu bukan sombong tapi cerdas. Oke? Itu marketing langit yang ketiga. Yang keempat. Marketing langit yang keempat apa? Iya. Luruskan dan tuluskan niat Anda untuk sukses. Yang pertama apa caranya, Bang? Ya, itu dia. Niatkan sukses Anda untuk bahagiakan keluarga Anda. Siapa keluarga Anda? Bahagiakan orang tua, bahagiakan anak, bahagiakan suami kalau Anda seorang istri, bahagiakan istri kalau Anda seorang suami. Terus niatkan sukses Anda untuk bisa jadi berkat buat banyak orang seperti yang aku biasa tadi. Jadi partner kerjanya Tuhan. Jadi rekan kerjanya Tuhan di dunia ini. Ya, bantu keluarga suami atau istri. Bantu teman atau tetangga. Bantu fakir miskin atau anak yatim. Bantu untuk rumah ibadah. Kalau Anda Muslim, Anda bantu ibadah masjid. Kalau Anda Kristen, Katolik, Anda bantu ibadah, rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah di gereja Anda. Kalau Anda Buddha, Anda bantu pembangunan rumah ibadah di vihara, kelenteng, dimanapun. Kalau Anda Hindu, ya sama, bantu bangun rumah ibadah Anda. Silang boleh, Bang? Boleh. Kalau memang Anda rasa rumah ibadah Anda udah cukup, boleh disilang. Ya. Nah, yang ketiga, jangan berniat sukses untuk hal yang negatif. Ya, jangan niat suksesnya itu apa? Jangan untuk hidup mewah. Jangan. Jangan untuk pamer, jangan. Jangan untuk balas dendam, jangan. Jangan untuk kesombongan. Jangan untuk jadi nggak bener lah. Kita udah hindari hal-hal negatif ya, begitu sukses, begitu pengen sukses niatnya untuk negatif ya sama aja, ya nggak boleh, Tuhan marah.
Bukan saya yang marah, Tuhan marah. Ya, niat yang lurus dan yang tulus membuat perjalanan bisnis Anda jadi lebih damai. Gitu. Ya. Jadi lebih damai. Enak kalau hati damai. Jadi kaya tapi hati damai enak. Jadi kaya tapi tidur pun susah karena digosipin orang, dikutuk orang. Aduh, gak usah lah jadi orang kaya kalau kayak gitu. Iya kan? Iya. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Marketing langit yang kelima, sisihkan profit bersih Anda. Dan ingat, bukan sisakan, tapi sisihkan. Not sisakan. Karena, apa itu ya? Sama-sama baca yuk. Karena sisihkan itu sebelum Anda pakai, Anda sisihkan dulu supaya jangan sempat habis terpakai. Sementara sisakan itu Anda pakai dulu, kalau keinginan Anda sudah tercukupi semua, baru Anda sisakan. Nah, itu bedanya, sisihkan dan sisakan. Jadi, untuk apa profit bersih kita disisihkan? Ya, untuk merealisasikan niat Anda yang tadi, yang lurus tadi, dan yang tulus tadi. Untuk bahagiakan orang tua berapa persen misalnya. Untuk bahagiakan anak, bahagiakan suami atau istri itu berapa persen. Ya, untuk bantu orang lain itu berapa persen. Untuk bantu kegiatan keagamaan itu berapa persen. Ya, itu ya harusnya udah Anda sisihkan dulu. Jadi jangan disisakan, karena kalau Anda mau pakai uangnya dulu, nanti kalau ada sisanya deh baru aku bagi. Ya, dunia ini pun gak sanggup Anda beli kalau semua mau Anda beli. Ujung-ujungnya Anda gak jadi berkat lagi. Anda udah pengen hidup glamor, hidup mewah. Anda udah gak jadi rekan kerja Tuhan. Iya kan? Udah gak sejalan sama niat yang lurus tadi. Nah, ada quote bagus, ya. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak pula. Jadi ini Anda pakai untuk, ya Bang, aku bisnis sudah 10 tahun Bang, tapi kok nggak berhasil ya Bang. Siapa tahu ini belum Anda lakukan. Ya, dari poin 1 sampai poin 5 tadi belum ada yang Anda lakukan. Coba lakukan dulu. Dan aku yakin, mudah-mudahan gak lama lagi Anda berhasil. Oke. Yang keenam. Apa itu yang keenam? Ini yang terakhir ya. Tadi udah aku bilang, gimana caranya? Lakukan 1, 2, atau 3, atau 6. Ya, lakukan semuanya. Ini yang keenam. Berbakti kepada orang tua. Nah, apa bedanya Bang? Udah ngasih duit kok. Udah berbakti dong itu, jangan diulang-ulang bahasanya. Enggak, beda itu. Apa itu bedanya? Ya, di poin ini kita bahas lebih dalam tentang betapa pentingnya orang tua dalam kesuksesan Anda. Karena berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar bisa kasih uang bulanan, bukan hanya sekedar bisa belikan baju atau dan lain sebagainya. Bukan. Kadang-kadang orang tua kita malah nggak butuh itu loh. Jadi apa saja yang bisa menjadikan kita berbakti sama orang tua? Apa itu? Ya, jangan Anda mentang-mentang sibuk bisnis, Anda lupa. Apa lupa? Komunikasi dengan orang tua. Jumpain, kalau masih bisa dijumpain ya dijumpain. Telepon, ajak jalan-jalan, ketemu ya. Jangan sekarang memang mentang-mentang serba online, Anda pun ketemunya video call aja, nggak mau jumpa. Padahal rumahnya bisa dijangkau. Kalaupun memang jauh, usahakanlah pulang. Setahun sekali kek, 2 tahun sekali kek gitu. Supaya meminta restu sama orang tua. Bisa kita katakan berbakti juga lah. Ya. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ya, ini dia. Buat hal yang orang tua kita tuh bisa jadi bahagia, bisa jadi bangga. Contoh, ini dia, ada ucapan Anda itu santun, hormat sama orang tua, hormat sama yang lain. Memang tata krama Anda bagus, manner bicara Anda bagus. Itu bisa buat orang tua bahagia.
bisa buat orang tua Anda bangga. Sehingga apa? Dia merasa berhasil mendidik anaknya. Ya, rumah tangga Anda damai. Anda nggak cerai. Maaf buat yang udah cerai. Tapi bukan maksud saya untuk menyinggung perasaan Anda. Tapi kalau misalnya Anda bisa pertahankan rumah tangga Anda rukun suami istri, itu pun bisa bahagiakan orang tua Anda. Dan aku berani bilang itu termasuk dari bagian berbakti sama orang tua. Ya, sikap Anda hormat sama mereka. Terus Anda dikenal baik sama tetangga, Anda dikenal baik sama orang-orang yang mengenal Anda. Itu bisa buat bahagia loh keluarga Anda. Bisa buat bahagia orang tua Anda yang mendidik Anda dari kecil, itu bangganya luar biasa. Dan yang kelima, itu Anda berprestasi. Ya, itu bisa buat bahagia dan bangga orang tua lebih dari uang Anda. Pak, pahami itu, camkan itu baik-baik. Anda kasih uang 100 juta tiap bulan pun, tapi kalau Anda nggak bener, mulut Anda kasar, Anda bolak-balik berantem, aduh, sakit hati mereka. Ya, kawan-kawanku semua, itulah dia tadi, ada 6 cara. Kawan-kawan, mungkin hidup kita nggak seperti yang di dalam konten. Begitu juga dengan aku pribadi yang buat konten ini. Aku sebagai mentor Anda, aku sebagai, ya bilang saya guru Anda. Aku pun nggak lepas dari hal-hal negatif di seumur hidupku. Tapi ini adalah ilmu yang benar-benar sama-sama yuk kita kerjakan yuk. Kita sama-sama berubah yuk. Kita sama-sama jadi berkat yuk. Kita sama-sama berbakti sama orang tua yuk. Kan enak. Kalau misalnya pun Anda jatuh sekali, balik lagi ke karakter yang lama, nggak apa-apa. Udah minta ampun sama Tuhan, on the track kembali. Saya juga gitu sama istri saya, sama teman-teman saya. Tolong ingatkan saya kalau saya salah. Saya senang, walaupun kadang-kadang kesel kalau diingetin. Ya, kadang-kadang ingetinnya itu kayak merendahkan, kayak menghakimi. Tapi nggak apa-apa. Lepas dari itu kita, oh iya aku salah. Nggak selayaknya aku tadi seperti itu. Nggak sepantasnya aku seperti itu. Besok aku harus berubah. Aku gak akan ulangi lagi. Ternyata besok kejadian lagi, ulangi lagi. Gak apa-apa, namanya karakter. Udah mendarah daging dalam diri kita. Gak segampang itu bisa kita rubah dalam semalam. Tapi setidaknya ada proses yang bisa kita ubah. Dari hari ke hari semakin lebih baik. Lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Sehingga yang dulu 100%, kurang ajarnya sekarang udah 90, turun lagi 80, turun lagi 50 sampai bisa 0. Ya, kawan-kawanku semua, supaya apa? Supaya ya itu dari tadi, kembali lagi ke poinnya, kita jadi partner kerjanya Tuhan, partner kerjanya yang Maha Pencipta kita ini. Karena kita menimbun harta di setelah kematian ini, bukan waktu di dunia ini aja. Oke lah. Nah, lakukan marketing langit ini dengan penuh ketulusan tanpa paksaan. Kolaborasikan marketing langit dengan trik mencapai kesuksesan tanpa rasa sakit. Ada di kuliah Profit 16 ya, KP 16. Dan sebentar lagi Anda sukses. Anda jadi bahagia. Lihat, seperti yang di mobil ini. Ada keluarga bahagia. Dan satu hal yang pasti. Tolong kalau udah sukses kabari saya ya. Karena memang bukan saya pengen tahu. Bukan saya pengen mau minta uang Anda, enggak. Dapat kabar Anda bisa berhasil dari kelas yang udah aku buat ini. Kembali lagi, bahagiaku tak terhingga kawan-kawan. Aku dengar ada temanku yang belajar di funnel kelas ini, terus dia terapkan dalam bisnisnya, dan dia berhasil. Sepertinya satu orang aja yang bisa kabarin aku. Keringatku, stresku buat materi itu kayaknya udah terbayar lunas lah. Ya, kawan-kawanku semua. Bahkan sampai dengan hari ini aku buat konten
marketing langit ini aku lagi ngomong, ini aku lagi bercucuran keringat membuat konten ini. Tapi nggak apa-apa, aku berharap kawan-kawanku semua berhasil setelah belajar di Divanal Class dan dapat kabar, Bang Frans, ini aku, namaku ini, aku tinggal di sini, makasih ya udah belajar, sorry, aku nggak mengharapkan makasih dari kalian ya kawan-kawan ya, tapi setidaknya aku tahu kalian berhasil karena kelas yang udah kita belajar sama-sama ini. Aduh, aku jadi makin semangat lagi untuk jadi berkat ya. Kembali lagi, aku pengen jadi berkat juga. Bahagia rasanya, semangat itu berkobar-kobar pastinya untuk memberikan yang lebih lagi ya kawan-kawanku. Nah, selamat apa? Anda udah selesai belajar kuliah profit 1 sampai 17, KP 1 sampai KP 17, serangan cuan 1 sampai serangan cuan 6 ya, SC 1 sampai SC 6, dan strategi khusus 1 sampai 8, SK 1 sampai 8. Selamat berjuang kawanku. Anda pasti bisa. Anda pasti berhasil. Oke? Sampai jumpa di mana? Bukan di next video. Kalau nanti ada video baru aku buat, boleh dicek-cek lagi. Tapi sampai jumpa di keberhasilan Anda. Aku tunggu chatnya. Anda pasti berhasil. Oke? Ciao!